Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dengan NIM 0506183023 yang akan menjelaskan tentang materi Kaidah Fikih Kubro bagian kelima. Baiklah, mari kita simak secara bersama. Kaidah ini berbunyi al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Sekali lagi, al-'adatu muhakkamatun, yang artinya tradisi dapat menjadi hukum. Apa maksudnya? Mari kita tengok penjelasannya. Suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat dapat menjadi penentu kebolehan dalam penetapan hukum apabila Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, selama tradisi atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mungkin mengambil contoh yang bukan kegiatan muamalah seperti ziarah kubur. Nah, tentu dalam Islam membolehkan saja berziarah ke tempat kerabat, keluarga yang sudah meninggal. Tentu Al-Quran tidak menyinggungnya, tidak membolehkan berziarah selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, berziarah yang dimaksud meminta sesuatu kepada yang diziarahi, misalkan menziarahi makam leluhur mereka lalu meminta keselamatan atau kelancaran, maka itu hukumnya haram. Akan tetapi jika berziarah hanya memberikan doa kepada kerabat, saudara, keluarga, itu diperbolehkan selagi tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi berziarah, ialah dalam Islam itu hanya mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan meminta keselamatan atau kelancaran, dan itu sama saja syirik dan sangat dimurkai Allah. Dalil kaidah tentang dapatnya sebuah tradisi atau kebiasaan menjadi dalil tentang kebolehannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil zahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Para ulama tafsir menjelaskan dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah suatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang lurus yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Nah, ketika Allah mengatakan, wahai Muhammad SAW, ajaklah manusia untuk mengerjakan yang uruf, yang sesuatu yang baik menurut pandangan masyarakat selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan watak manusia yang lurus. Kalau kebiasaan itu tidak diluruskan, artinya walaupun masyarakat itu memandang baik tetapi watak manusia itu memandang yang kurang baik, ataupun manusia umum membilang kurang tepat, walaupun manusia itu mengatakan itu tepat, akan tetapi Al-Quran menyatakan tidak tepat, maka tidak dapat menjadikan sebagai uruf yang menentukan hukum. Nah, contohnya adalah masyarakat pada bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan maka wajib hukumnya mengganti puasanya. Akan tetapi masyarakat menganggapnya dengan alasan kerja di lapangan yang tidak kuat puasa, akan tetapi manusia itu lupa untuk mengganti puasa di bulan Ramadan. Itu di hari setelah bulan Ramadan tersebut habis, lama-kelamaan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, seakan-akan menjadi tradisi. Jadi apakah ini sudah menjadi tradisi dan boleh dikerjakan? Ya tentu tidak. Walaupun masyarakat sudah menganggap itu maklum karena kerja lapangan dan tidak dikerjakan di bulan Ramadan, itu bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan menyuruh kita untuk wajib puasa di bulan Ramadan, maka hal ini menyebabkan kebiasaan itu tidak dijadikan landasan hukum. Tapi kalau tradisi atau kebiasaan itu tidak masalah dengan Al-Quran, atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ya boleh-boleh saja dapat menjadi alasan tentang bolehnya suatu itu diamalkan. Selanjutnya, aplikasi kaidah. Yang pertama itu ada jual beli sistem mu'atoh, yaitu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran atau alat tukar kepada yang lain. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual tanpa menyebutkan ijab kabul. Maknanya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya.
Lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang, dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua. Misalnya, seorang pembeli mengambil barang dan membayar harganya kepada pemiliknya tanpa ada pembicaraan ataupun isyarat. Nah, contohnya, pembeli datang ke minimarket dan mengambil barang-barang yang dibutuhkan, lalu membayar di kasir sesuai dengan harga yang tertera pada barang. Dan mayoritas para ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem mu'atta ini. Nah, yang kedua itu kebolehan spot dalam jual beli falas. Nah, bursa falas di mana yang dilakukan transaksi jual beli falas dengan kurs spot dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Nah, contohnya itu ada seorang pengusaha di Jakarta perlu falas sebanyak $10 untuk anaknya yang akan di sekolah di Amerika Serikat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kalau akad jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, itu syaratnya mesti sama dengan nilainya dan juga mesti kontan. Maka oleh MUI transaksi jual beli falas diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan para pedagang, orang-orang yang bertransaksi falas seperti itu karena membutuhkan proses tukar beli exchange falas tersebut, maka diperbolehkan karena sudah menjadi tradisi berdasarkan kaidah al-adatu muakkamah. Kemudian yang ketiga, kebolehan tentang rantazili. Nah, ini juga berdasarkan kaidah al-adatu muakkamah. Apa itu rantazili? Rahan adalah memberikan bagian gadaian sebagai jaminan hutang. Nah, contoh, kawan saya itu perlu utang kepada saya sebesar 5 juta. Meminta tolong dong ada jaminan seperti kamera. Nah, kamera itu sebagai rahan atau gadaian. Nah, pada dasarnya rahan itu sebagai barang yang pada suatu saat nanti kalau kawan saya tidak bisa melunasi utang saya, ya barang itu bisa saya jual dan untuk menutupi utangnya. Tetapi kenyataan ran itu tidak lagi berbentuk barang, yang mana barang itu bisa dijual tetapi hanya sebagai sifatnya sesuatu bukti kepemilikannya. Misalnya sertifikat rumah, BBKB, mobil dan motor. Sebenarnya yang berharga atau yang bisa ditempati itu rumah dan bisa dipakai itu mobil dan motornya. Cuman dilihat sekarang pegadaian tidak ada lagi menyimpan mobil ataupun motor sebagai jaminan. Malahan yang ditahan itu oleh pihak pengadaian BPKB dan sertifikat rumah atau surat-surat penting lainnya. Nah, itu namanya rahan tanzili. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat modern yang dimana dipegang oleh pengadaian ialah surat bukti kepemilikan, maka diperbolehkan karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang terus berulang-ulang terjadi, dan memang di Al-Quran dan Sunnah tidak spesifik bahwa rahan barangnya seperti apa gitu. Nah, apakah barangnya langsung bukti kepemilikannya, maka Al-Quran dan Sunnah mendiamkannya. Maka rahan tazili diperbolehkan berdasarkan al-adatu muakkamah. Baiklah, demikian penjelasan tentang kaidah fikih kubro bagian kelima. Apabila ada kata saya yang salah, saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.